Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Truk ini terguling usai menabrak tiang lampu penerangan jalan umum di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Bagian depan truk ringsek, sementara bata hebel yang dimuat berserakan hingga menutup dua lajur jalan di sebelah kiri menuju ke Pancoran. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pengemudi dan kernet mengalami luka ringan. Kecelakaan juga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Sedangkan kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Ditlantas Polda Metro Jaya. Petugas kepolisian mengevakuasi jenazah berjenis kelamin laki-laki di pelataran apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Dari hasil olah TKP, korban tewas setelah terjun dari lantai 21. Di dalam kamar korban, polisi juga menemukan secarik surat wasiat. Korban diduga depresi akibat persoalan yang dialaminya. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Betul mas, pengamannya betul mas. Seorang pekerja teknisi tower seluler asal Kecamatan Sombong, Kabupaten Blora terjatuh dari tower seluler di Desa Sentul, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban terjatuh dari ketinggian 52 meter saat memperbaiki jaringan seluler. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama dua rekan lainnya tengah menaiki tower. Diduga alat pengaman korban tidak terpasang sempurna ke tower sehingga korban jatuh. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati, Krakasan. Korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, serta kaki. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, korban murni kecelakaan kerja. Proses evakuasi jasad seorang perempuan dari sungai yang berada di dasar jurang di Tabanan, Bali berlangsung dramatis. Petugas menyiapkan tali serta sejumlah alat mendaki. Tim SAR gabungan menyiapkan tali dan alat mendaki tebing untuk mengevakuasi jasad korban seorang wanita dari dasar jurang sedalam 50 meter di Tabanan, Bali. Karena posisi korban jauh di kedalaman, tim penyelamat memutuskan mengevakuasi korban dengan lifting system atau pengangkatan. Sementara di dasar jurang, tim SAR bahu-membahu mengangkat jasad korban yang tersangkut di batu sungai Tukat Yeh Penet. Tim penyelamat juga memperhitungkan kemungkinan naiknya debit air sungai serta ancaman air bah yang datang sewaktu-waktu. Usai jasad korban dimasukkan ke kantong jenazah, petugas penyelamat dengan hati-hati menarik kantong jenazah menggunakan tali yang panjang. Setelah jasad berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka. Korban pertama kali ditemukan keluarganya yang mempunyai firasat mengenai keberadaan korban di bawah jembatan. Korban diduga terjun akibat depresi karena sakit menahun yang tak kunjung sembuh. Kemacetan terjadi di sejumlah titik kawasan wisata di liburan Tahun Baru Islam yang jatuh bertepatan pada akhir pekan, sementara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga dipadati penumpang. Volume kendaraan terutama dari luar kota yang memasuki kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat meningkat. Banyaknya objek wisata menyebabkan kemacetan terjadi di beberapa titik. Kemacetan terjadi sejak perbatasan dengan kota Bandung, terutama di Jalan Setiabudi. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Keramaian penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak pagi, para penumpang ramai di Terminal 1. Kebanyakan dari penumpang akan berlibur dan kembali ke kampung halaman. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat 106.838 pergerakan penumpang melalui Bandara Soekarno-Hatta dan pergerakan pesawat mencapai 746 penerbangan atau naik 18% dari hari biasa. Namun para penumpang mengeluhkan harga tiket pesawat yang melonjak. Berbagai tradisi dilakukan dalam memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga berkeliling kampung dan menggelar tradisi kirap budaya memperebutkan gunungan berisi hasil bumi.
Ratusan warga di Dusun Brayut, Cigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah antusias berdesakan dan berebut gunungan berisi hasil bumi setelah sebelumnya beramai-ramai berkeliling kampung. Tradisi ini dilakukan dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Tak kurang dari 5 menit, 4 gunungan pun ludes diperebutkan warga. Menumbuhkan rasa kebersamaan antara warga masyarakat, saling asah saling asuh, hingga mewujudkan satu istilahnya rasa kebinekaan. Sementara Jumat malam ribuan api obor menerangi langit malam Purwakarta dalam peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah di jalur protokol Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lantunan sholawat juga turut mengiringi pawai obor yang diikuti ribuan umat Islam. Pawai obor baru kembali digelar setelah ditiadakan selama 2 tahun sebagai dampak pandemi COVID-19. Hal ini tentu membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Senang nggak dengan adanya pawai obor ini? Senangan. Kenapa bisa senang? Apa ya? Menambah suasana, terus menambah teman, silaturahmi, sama sekolah lain juga. Pawai obor juga menyemarakan peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah di Mandaling, Natal, Sumatera Utara. Ribuan peserta terdiri dari para pemuda, pelajar, dan para santri menggelar pawai obor keliling sepanjang 5 km. Tahun Baru Islam udah. Pakai pawai obor gini ya? Ya udah. Mana perasaan? Enak udah, senang, bahagia. Warga pun menaruh harapan besar di Tahun Baru Islam 1444 Hijriah agar Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Berbagai peristiwa viral di media sosial dari sejumlah remaja mengamuk akibat Citayam Fashion Week dibubarkan hingga emak-emak tercabur ke laut saat turun dari perahu. Selengkapnya dalam Viral hari ini. Sejumlah remaja mengamuk bahkan sampai melempar trafikon ke tengah jalan. Diduga akibat mengamuk tidak terima dengan larangan Citayam Fashion Week. Bahkan mereka tak peduli jika aksinya bisa membahayakan beberapa pengguna jalan yang melintas. Video yang diunggah akun Instagram fakta.indo ini menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebuah truk forklift berhenti di tengah rel ketika sebuah kereta hendak melintas. Dari video yang diunggah akun Instagram terang_media, sejumlah warga serta petugas perlintasan kereta mencoba mendorong forklift yang macet ini dari bagian depan. Bahkan seorang warga mencoba mendorong forklift menggunakan sebuah kayu. Diduga forklift menyangkut di rel sehingga menyebabkan kendaraan tidak bisa bergerak maju. Beredar video viral seorang emak-emak tercebur ke laut saat turun dari perahu. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram Memo Medsos, diduga seorang emak-emak ini kehilangan keseimbangan saat melangkah turun dari perahu hingga tercebur ke laut. Hingga video ini beredar, belum diketahui lokasi dan nasib emak-emak ini. Seorang warga nyaris terseret arus saat mengikuti upacara karya Atma Wedana Ngastiti Puja Mamukur Baligya Punggel Puri Agung Pemecutan di Pantai Kuta, Bali. Beruntung, wanita tersebut berhasil ditolong seorang pria yang berada tak jauh dari dirinya. Berdasarkan informasi dari pengunggah video akun Instagram Memo Medsos, upacara ini diikuti sebanyak 561 orang. Viral sebuah video, 2 petugas kereta api Indonesia meminta seorang perempuan untuk turun dari gerbong lantaran belum divaksin ketiga dan tidak mau diantigen. Meski sudah diberikan imbauan, perempuan itu tetap tidak bersedia untuk turun dan merasa dirugikan. Setelah dibujuk petugas, akhirnya perempuan itu bersedia turun. Video ini diunggah akun Instagram undercover.id dan mendapat beragam komentar dari warganet. Pemirsa, 22 hari berjalan kasus kematian Brigadir Joshua masih berselimut misteri.
Kami akan bahas secara komprehensif usai jeda, tetap di iNewsroom Weekend.